Basuki jelasin hari ini agenda persidangan Nur dan tergugat Mbak Erin. Hari ini sidangnya adalah sidang kedua ya, dan alhamdulillah sesuai dengan panggilan yang disampaikan oleh Panitra ya, jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini pihak T hadir, tadi diwakili oleh kuasanya. Alhamdulillah, jadi persidangan bisa berjalan. Oke. Gimana Bang? Kabarnya agenda hari ini tuh ada mediasi. Seperti apa Bang dari pihak Abang sendiri maupun dari pihak Ibu Erin sendiri? Untuk hari ini tadinya mau dilanjutkan ke mediasi, tapi tadi petugas dari pengadilan sudah memberitahu kami bahwa untuk sidang mediasi itu akan dilaksanakan nanti pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Jadi minggu yang akan datang baru akan dilaksanakan sidang mediasinya. Dari Mbak Nur sendiri seperti apa nih keinginannya dengan sudah jauh-jauh dari Cianjur ya datang ke sini, seperti apa keinginan dirimu tuh untuk menyelesaikan segala permasalahan ini? Ya, semoga ibu bisa hadir dalam persidangan. Terus saya cuma hanya mau ngambil, ya semoga ibu bisa hadir nanti dalam persidangannya, dan saya cuma mau ngambil barang-barang saja aja. Siapa yang tahu yang buat datang ke sini itu Gimana ya? butuh keberanian. Iya. Ya kalau masalah itu pasti masih ada rasa takut, ada rasa cemas, karena kan jadi keingat lagi ancaman-ancamannya. Cuma saya usahain semoga semuanya saya bisa menghadapi. Ancaman yang seperti apa begini? Seperti yang katanya mau dilaporin sama polisi, terus ancaman mau dilaporin suami saya juga katanya buronan. Itu yang masih dirasakan ketakutan itu. Iya. Next nanti kalau ketemu mau seperti apa Mbak Nur? Saya usahain sama bisa, karena kan saya mau cepat selesai masuk. Ada tuntutan lain nggak sih selain mau ngambil barang dan di dalam persidangan ini Mbak? Saya Gimana Bang tuntutan dari ini perdata ya Bang ya? Ya betul. Ini gugatan yang kami ajukan adalah gugatan perdata dengan tajuk perbuatan melawan hukum. Kalau tadi teman-teman media menanyakan adakah tuntutan yang lain, itu ada kami tuntutkan, yaitu biaya pengobatan dan yang lain sebagainya. Juga ada tuntutan berupa imaterial, karena memang ada kerugian yang dialami oleh klien kami, Teh Nur, dalam hal ini psikologinya seperti tadi yang disampaikan, masih ada rasa takut. Kemudian beliau juga tidak bisa menggunakan hak kependudukannya, KTP masih ditahan. Kemudian juga belum bisa menggunakan handphonenya sampai saat ini. Nah itulah diantaranya yang kami lakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Berarti ini kan berarti di saat mediasi mungkin dari pihak Mbak Nur sendiri meminta hak aktif kembali dan seperti itu langsung dibawa atau seperti apa? Dibawa seperti KTP ataupun handphone yang sudah disita, apa minta dikembalikan atau bagaimana nanti pas mediasi? Tentu, karena memang itulah yang dituntut oleh klien kami, Teh Nur, melalui kami, sehingga ya pasti mereka harus mengembalikan. Kalau tidak mengembalikan, ya tentu ada konsekuensi hukum yang lain untuk berikutnya. Bang, ini kan mediasi di tanggal 29 Bang. Kalau ini terjadi memang betul-betul keduanya ikhlas gitu dalam arti redha mau saling memaafkan, tuntutannya akan batal, gugur atau seperti apa Bang? Itu kan kami sudah dalilkan di dalam amar ya, di permohonan kami ya, supaya amarnya berbunyi apa, majelis hakim memutus. Tapi di fase mediasi inilah yang tepat ya, saatnya yang baik untuk mencari solusi. Solusi ini bukan hanya kebaikan buat klien kami dan suaminya, bukan, tapi kebaikan untuk para pihak. Dalam hal ini juga Ibu E tentu punya kesempatan yang baik untuk mencari solusi terbaik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan gugatan diberikan 1M itu ya. Baik, untuk yang 1M itu adalah tuntutan imaterial. Imaterial ini apa saja sih? Tadi disampaikan oleh Teh Nur, masih ada rasa takut ya, rasa was-was karena diancam, suaminya buronan polisi, kemudian Teh Nur sendiri mau dilaporkan polisi, kemudian juga ada hak Teh Nur untuk kependudukannya sampai saat ini tidak bisa digunakan dengan baik, dan handphonenya pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang akhirnya muncul angka 1 miliar itu. Itu yang menjadi latar belakang teman-teman sekalian. Apakah itu termasuk ada salah satu isinya adalah
biaya pengobatan Teh Nur juga kan, karena kemarin juga sempat maaf kabur juga kan, sempat katanya langsung ke rumah sakit juga untuk pengecekan pas awal-awal kan, sempat dirawat juga tuh kabur yang dari rumah Bu Eri. Kalau untuk pengobatan kami ini sendiri, karena kalau yang itu kan material ya, material. Jadi faktanya real, Teh Nur juga berobat sudah 2 kali kemarin di salah satu rumah sakit, dan itu ada buktinya bahwa psikologinya terganggu, ya terganggu. Dan ini nanti insya Allah juga kami akan upayakan lagi untuk bisa cek sekali lagi seperti apa kondisinya, apakah sudah baik atau belum. Kalau sudah baik ya syukur alhamdulillah, kalau belum ya tentu ada pengobatan lanjutan yang harus dilakukan untuk kebaikan Teh Nur. Teh Nur sendiri dalam kondisi saat ini datang dari Cirebon ya, Cianjur, seperti apa kondisi tubuh kamu, pikiran kamu, fisik kamu, seperti apa sampai akhirnya datang di hari ini? Kalau sekarang alhamdulillah udah meninggal, udah sehat. Kalau rasa takut mah masih ada rasa cemas. Tapi dari hati kecil kamu yang paling dalam, kamu ingin selesainya mediasi akan mau dengan bersalaman kah atau seperti apa yang dari keinginan Mbak? Kalau bisa ya kayak gitu, bersalaman baik. Dan ada tuntutan lain nggak, mungkin seperti kayak gaji yang Mbak Nur kan baru belum sampai 1 bulan ya, belum. Nah itu gaji pengen diminta dibayar full atau seperti apa, ada nggak yang mau dia sampaikan? Kemarin saya sendiri kerja di sana itu ibu ada bilang kalau saya sendiri jadi infas. Kalau misalkan gaji yang sebulan itu emang tidak boleh 1 bulan, karena saya gajian tanggal 3, saya kemarin keluar tanggal 26. Tapi sebelumnya pas saya kerja sendiri itu ibu ada bilang mau infas, itu kembali lagi sama ibu. Gimana sih perasaan kamu dengan berurusan seperti ini untuk yang pertama kali gitu kan, kamu ke Jakarta mencari kerja, lalu seperti apa nih mungkin perasaan kamu? Nggak nyangka sampai ke sini, sampai jauh, sampai berlarut-larut. Padahal kan saya cuma minta hak-hak saya kembali, hanya barang-barang itu aja. Jadi ada trauma buat kerja lagi sama orang. Ada, pasti ada rasa trauma kalau mau kerja itu, kayak mikir-mikir lagi nanti gimana, nanti dapat bos baik lagi gitu. Takutnya dapat lakukan kayak gitu lagi, pasti ada. Dan suami juga ikut juga ya, suami kan Rahmat ya? Iya. Mbak Rahmat sendiri gimana dengan ancaman ingin dilaporkan polisi, menjadi buronan seperti itu? Ucapan-ucapan itu juga menjadi mental Mas Rahmat sendiri gimana? Jujur Bu, waktu saya pertama dengar ancaman itu, saya gak tenang banget di kampung. Sampai ke Jakarta nekat itu karena itu ancaman itu. Justru saya ditanya aja ya, kalau ke orang kampung sana saya seperti apa di kampung, kayak orang gila Bu. Ancaman itu saya paniknya seperti itu. Apalagi saya nekat ke Jakarta itu, saya aja diancam, apalagi istri saya di sana. Itu pikiran saya Bu, seperti itu. Tapi ada orang-orang yang datang ke rumah mungkin? Gak ada, cuman kan di hayalan itu ya, ketakutan itu ada. Takut aja, cemas, takut datang orang apa itu, takut bayang-bayang gitu. Mas Rahmat sama Mbak Nur ini saling seperti apa nih, kan suami istri saling mensupport, meredam mungkin dari segala kekesalan semua ini. Seperti apa sih kalian berdua suami istri mungkin menghadapi situasi seperti ini? Ya banyak-banyak berdoa aja. Semoga ini buat pelajaran saya juga, istri, itu aja sih. Buat pelajaran ke depannya. Akan memperbolehkan lagi istri untuk kerja? Untuk saat ini belum, istri juga belum siap. Mudah-mudahan ada kerjaan di rumah lah buat istri juga. Bang, gimana Bang dengan akan hasilnya kemarin kan dari pemeriksaan itu kan sudah keluar ya Bang ya, hasil dari mental fisik dari tes kesehatan itu sendiri, sampai detik hari ini akan ada ulang pemeriksaan lagi nggak sih Bang? Kemarin itu kami sudah direferensi untuk datang ke salah satu psikolog lagi. Cuman karena kemarin Teh Nur dan keluarga ada di kampung sehingga itu terkendala. Insya Allah nanti ini ada jeda waktu, kami akan manfaatkan waktu ini untuk bisa cek kembali psikologi beliau. Kalau kondisinya sudah baik ya terima kasih, berkat doa teman-teman sekalian. Kalau memang harus ada tahapan pengobatan, kami tentu akan lakukan yang terbaik untuk kebaikan Teh Nur sendiri. Karena faktanya seperti yang disampaikan tadi, beliau masih ada rasa was-was dan untuk bekerja pun masih ragu gitu loh, kebimbangan, dan itulah yang akibat akumulasi panjang dari
selama yang bersangkutan bekerja di tempat Ibu E. Bang sendiri kira-kira nanti ketika mediasi akan hadir lagi nggak ke Sekjen Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ibu Erin? Insya Allah Kalau ada, ya? kalau insya Allah ada kami diperlukan. Harus ya Bang, harus datang ya Bang. Ya, jadi sesuai dengan perma itu prinsipal harus hadir, walaupun hari ini beliau juga sudah hadir ya. Itu adalah bentuk etikat baik dari prinsipal dari penggugat. Tapi nanti kita lihat apakah ada kesepakatan kapan harus hadir, apakah tanggal 29 harus hadir ataukah nanti tanggal berikutnya harus hadir. Nanti tinggal bagaimana arahan dari mediator. Nanti kami akan ikut selaku penggugat, kami tentu akan patuh kepada ketentuan yang berlaku. Kalau setelah di Korea Selatan gimana Bang? Oke Bang, kalau untuk Polres Selatan seperti apa Bang? Kabarnya besok mau